Rupanya mi ada 4 faedah daripada kita bersolawat kepada Nabi. Yang pertama, faedah bersolawat kepada Nabi adalah tanfa', dapat memberikan manfaat. Yang kedua, tadfa', dapat menolak Yang ketiga, tarfa', dapat mengangkat derajat. Yang keempat, tashfa', dapat diberikan syafaat. Fabi syafaatna Nabi. Kita bahas satu persatu. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min muhabbatihi kartahu amkanam kiyare jarehehu. Sukriya sukriya kal likaba kabokar kecal kalti merehosika jawab barokahi bele na mafhum leh kau mayah na mafhum ana berbeda je lu ana mafhum si tapi inti mantalung pugah. Yang jawab salam saya nantinya sekali lagi dengan semangat. Saya doakan hidupnya semakin berkah. Amin. Amin. Yang punya hutang, semoga Allah cepat lunaskan hutangnya. Amin. Amin. Yang aminnya paling kencang itu hutangnya paling banyak. Gara-gara kebanyakan hutang, hidup jadi berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilangnya bayar minggu depan. Benar, Bu? Kemudian yang muda-muda ataupun yang mudi-mudi yang belum mendapatkan jodoh, semoga Allah cepat mempertemukan dengan jodohnya. Amin. Amin. Yang bapak-bapak yang sudah punya jodoh yang pertama, semoga Allah tambahkan yang kedua. Amin. Amin. Pokoknya doa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadin al-mahmud wastafahu fakana khaira mab'utsin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam fil hadits, man shalla 'alayya salatan sallallahu lahu biha 'asharan. Qala an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam fil hadits al-ukhra, ahabbul amalu ila Allah ta'ala as-salatu ala waqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillah azza wa jalla. Amma ba'd. Di awal perjumpaan kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang penghulu kita. Beliau adalah seorang tokoh yang tak pernah menokoh, yang patut kita contoh.
Beliau adalah harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar razail. Orang yang senantiasa dulunya berperang akan kebatilan, ayyadal haq menguatkan segala kebenaran, tamasar razail membasmikan segala kejahatan. Beliau tak lain dan tak bukan, beliau dithe dalam dunianya dengan makhluk paling suci. Beliau adalah baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi jauh pakanhan mi nyo baile nyo lun temannya nyo orangnya tak pegang apa bahasa Indonesia bahasa Aceh. Oh, bahasa Indonesia. Okey, siap. Ibu kurang kompak. Ibu, kalau ada orang yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jawabnya apa, Bu? Kenapa tunggu? Karena sepelit-pelit umatnya Nabi, dialah ketika mendengarkan salawat kepada nabinya, namun dia tak mau bersalawat kepada Nabi. Maka oleh karenanya pada hari yang berbahagia ini, untuk memberkahi acara kita, sama-sama kita bersolawat kepada Nabi. Ikuti bersama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Sama-sama tala'al alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi das. Sekali lagi harus kompak dan serentak. Tala'al min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Intinya perbanyak sholawat kepada Nabi. Oh, tengku kami dah biasa dengarkan irama itu. Di majelis pakai irama itu, masjid pakai irama itu, di merasah pakai irama itu. Misalkan kami tengku di kampung, apa kampung ini? Alu Gading ini suka irama India. Apa boleh? Boleh, Bu, silakan. Contoh, Dhaharaddinul muayyad bidhuhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad ya hanana bi Muhammad dzalikal fadlu minallah kabikushi kabicum. Baca sholawat, didengarkan sama kawan di sampingnya, enakan sholat pakai irama India. Dia lanjutkan lagi pakai irama Terry Mary. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे से बनी तेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए तेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल
dola fuzun men ye bayanahu paye. Intinya perbanyak sholawat kepada Nabi. Mau pakai irama apapun boleh, Bu. Nih Bu, saya mohon maaf Bu, duduk di depan Ibu, mohon maaf. Tadi malam saya di Pidijaya, dari Pidijaya ke Perlak tadi pagi. Ini dari Perlak sampai ke sini, alhamdulillah memenuhi undangan ibu-ibu. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Bu ya, izin Bu ya. Saya dulu. Nah, kemudian salawat dan salam pula kepada alam sahabat beliau sekalian. Seiring bahu sayun langkah dalam mempertegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ta'zim wa takrim kita bersama kepada ulama tabi'in, tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah sebagai sirajam munira bagi kita semuanya. Kemudian ta'zim wa takrim kita bersama kepada pimpinan majelis ibu-ibu di Alu Gading ini, begitu juga kepada seluruh ibu-ibu yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Gunanya kita untuk memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian sidang pendengar dakwah yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Bu setiap orang yang bermuhadarah ataupun setiap orang yang membicarakan tentang masalah Islam pasti akan memberikan ta'zim penghormatan kepada ulama-ulama terdahulu? Tentu jawabannya karena ulama-ulama kita sekarang mengambil ilmunya kepada ulama-ulama terdahulu. Di antaranya seorang ulama besar, bahkan beliau seorang aulia min auliaillah, daripada segala aulianya Allah. Kecerdasan, kepintarannya sangat luar biasa. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Nawas. Kenal sama Abu Nawas, Bu? Nggak kenal. Pernah dengar? Kenal namanya, tak kenal orangnya. Abu Nawas. Cerdas, kepintaran Abu Nawas sangat luar biasa. Pada hari yang berbahagia ini saya akan membawakan beberapa kisah tentang masalah Abu Nawas. Jadi Abu Nawas ini Bu, dia ini hidup pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Suatu ketika Harun ar-Rasyid ini mengumpulkan semua menterinya dalam istana raja. Dia berkata, "Wahai para menteriku, adakah di antara kalian pernah mendengar nama daripada Abu Nawas?" Menterinya pun menjawab, "Iya, kami pernah mendengarnya, wahai raja." "Adakah di antara kalian tahu di mana tempat tinggalnya Abu Nawas?" "Kami tidak mengetahuinya, wahai raja." Sehingga singkat cerita jemaah sekalian, raja mengajak beberapa prajuritnya untuk mencari di mana tempat tinggalnya Abu Nawas. Setengah dia perjalanan, dia berjumpa dengan seorang pemuda, Bu. Raja bertanya, "Wahai pemuda, siapakah namamu?" Sebelum pemuda tersebut menjawab, prajuritnya membisik pada telinga raja. Dia berkata, "Wahai raja, dialah Abu Nawas." Sehingga ketika saat itu Abu Nawas menjawab, "Wahai paduka raja, aku ini dewa daripada bumi." Raja bertanya lagi, "Kalau memang engkau ini dewa daripada bumi, wahai pemuda, tolong sebentar engkau besarkan mata daripada prajuritku yang sipit ini." Bu, seandainya Bu, ada kawan kita matanya sipit, kecil matanya, disuruh besarkan sama kita, bisa apa enggak? Enggak bisa. Bisa, Bu? Enggak. Tapi Abu Nawas ketika mendapatkan pertanyaan ataupun pengetesan daripada raja, dia menjawab, "Wahai raja, aku ini dewa daripada bumi. Tugasku ini dari pusat ke bawah. Sedangkan dari pusat ke atas itu tugas daripada dewa langit, wahai raja." Sehingga raja ketika mendengar daripada jawaban Abu Nawas kagum kepadanya.
Keesokan harinya dia diundang sebagai tamu istimewa VVIP lah ke istana raja. Esoknya Abu Nawas pergi ke istana raja. Sampainya dia di istana raja, masuk dia dalam ruang VVIP. Dalam ruang tersebut tak ada orang yang bisa masuk melainkan 3 orang, Raja, Abu Nawas, dan permaisuri raja. Berbincang-bincanglah antara Abu Nawas dengan raja, Bu. Ada sebentar mereka berbincang, lewatlah permaisuri daripada raja. Permaisuri lewat, dia sedang membawa 5 butir telur ayam, Bu. Berapa? 5 butir telur ayam. Timbullah dalam pikiran raja, sekarang waktunya saya ingin mengetes seberapa cerdaskah Abu Nawas itu. Dia memanggil istrinya. Wahai istriku, tolong sebentar, 5 butir telur tersebut engkau bagikan kepadaku, engkau berikan kepadaku. Diambillah 5 butir telur ayam tersebut, dia tempatkan di hadapan Abu Nawas. Raja berkata, wahai Abu Nawas, di depanmu ini ada 5 butir telur ayam. Tolong sebentar, engkau bagikan 5 butir telur ayam ini kepada 3 orang, yaitu aku, kamu, dan istriku, dengan pembahagian yang adil tanpa dibelah. Siapa bisa bagi? Bu, paham nih? Paham apa enggak? 5 butir telur ayam, Bu, bagi kepada 3 orang dengan pembahagian yang adil dan juga tanpa dibelah. Kalau ada hari ini bisa membagi, saya akan memberikan hadiah 200.000 rupiah. Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Enggak ada. Dihitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat. Alhamdulillah. Gak jadi keluar. Tapi kalau ada yang bisa jawab, saya keluarkan. Nah, Bu, Abu Nawas ketika mendapatkan pertanyaan sedemikian rupa, dia mengambil 1 butir telur. Diambilnya 1 butir telur, dia mengasihkan kepada raja. Dia berkata, wahai raja, 1 butir telur ini untukmu karena kamu telah mempunyai 2 telur. 1 butir telur lagi untukku karena aku pun telah mempunyai 2 telur. 3 telur lagi untuk istrimu karena istrimu sama sekali tak mempunyai telur. Raja, Bu, lambat loading raja, Bu. Dibilang 1 butir telur untukku karena aku telah mempunyai 2 telur. Lambat loading raja. Dibukalah sarungnya. Rupanya benar dah mempunyai 2 telur. Cerdas apa enggak? Cerdas apa enggak? Logika Abu Nawas sangat luar biasa. Bahkan saking kagumnya raja, dia memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dia memberikan pertanyaan lagi. Apa yang beliau tanyakan? Wahai Abu Nawas, 1 pertanyaan lagi untukmu. Angin itu sebenarnya berwarna apa, wahai Abu Nawas? Bu, angin berwarna apa, Bu? Tak tahu. Ada hadiah nih. Berwarna apa, Bu? Tak tahu. Abu Nawas dengan entengnya menjawab, wahai raja, angin itu sebenarnya berwarna merah. Apa alasanmu sehingga kamu mengatakan angin itu berwarna merah, wahai raja? Coba engkau lihat, wahai raja, orang yang masuk angin, dia itu dikerok, keluarnya warna apa? Warna merah. Berarti angin lagi keluar. Berarti angin berwarna merah. Cerdas luar biasa. Kisah yang kedua nih. Raja suatu ketika mengetes Abu Nawas. Beliau memberikan pertanyaan.
Wahai Abu Nawas, coba sebentar engkau carikan dalam desa ini 100 orang buta. Bu, seandainya Bu, dalam desa Alugading ini, tunggu, seandainya Bu, lengi sutar batungku sertoro buta kampung ini, nah Bu, mana? 100 orang buta, ada apa enggak Bu? Ada. Abu Nawas ketika mendengar pertanyaan itu, dia meminta 2. Wahai raja, yang pertama berikan kepadaku 1 pena, yang kedua selembar kertas. 1 pena, selembar kertas. Diberikan oleh raja. Setelah dia berikan kepada Abu Nawas keluarlah daripada pintu istana raja. Katakanlah ini pintunya Bu. Ketika Abu Nawas keluar daripada pintu istana raja, dia melihat seekor monyet. Paham monyet Bu? Kalau bahasa di sini monyet apa? Hah? Waceh kok. Lu waceh Bu. Mukanya ada bahasa Indonesia yang kita mandu. Kau raja mu form juga bahasa Indonesia kah? Katakanlah nyobu adapun ini monyet. Makan jaya lucu deh dengan monyet bahasa Indonesia. Kah? Katakanlah ini buahnya diletakkan di atas pundaknya. Diletakkan di atas pundaknya. Setelah itu dia kelilinglah desa tersebut, sehingga dia keliling berjumpa dengan Tengku. Tengku pun bertanya, apa itu Abu Nawas? Tengku Zulfahmi, Alugading, Kecamatan Biren Bayin, Kabupaten Aceh Timur. Dan 1 orang buta. Dia keliling lagi, jumpa sama ibu-ibu pakai jilbab kuning. Ibu ini bertanya, apa itu Abu Nawas? Nomor 2, ibu-ibu pakai jilbab kuning. Nah berapa? Singkat cerita Bu, singkat cerita, tercatat pada buku Abu Nawas 99 orang buta. Pulangnya Abu Nawas ke istana raja. Raja bertanya, apa itu Abu Nawas? Pas, nomor 100 raja. Dibaca catatan tersebut oleh raja. Tengku Zulfahmi, ibu-ibu pakai jilbab kuning. Dah dibaca 99 sampai nomor 100 raja. Marah raja Bu. Ketika dia marah, dia manggilkan Abu Nawas. Abu Nawas, kenapa nomor 100 aku yang kau tuliskan orang buta? Ini siapa yang buta? Aku atau kamu yang buta? Abu Nawas kembali bertanya, wahai raja, ini apa? Itu monyet. Tak tahu monyet, kau tanya lagi. Cerdas luar biasa. Itulah cerdasan daripada ulama terdahulu. Hadirin sidang pendengar dakwah yang dirahmati oleh Allah. Dah, satu kisah lainnya. Kisah Abu Nawas sebelum kita memasuki pembahasan maulid. Tahu, Abu Nawas sebelum beliau menikah otomatis jomblo. Ini yang jomblo dengarkan. Adapun yang duda, yang sudah jadi janda, dengarkan. Abu Nawas sebelum beliau menikah otomatis dalam masa kejombloannya Bu, dia melihat seorang kembang desa, di mana kedudukan kembang desa ini hidungnya mancung, putih mukanya, tak hitam kakinya. Plusnya Bu, solehah. Sehingga Abu Nawas ini suka kepada kembang desa tersebut. Ketika dia sudah suka kepada kembang desa tersebut, dia berdoa kepada Allah. Bagaimana dia berdoa? Yang janda, dengarkan doanya baik-baik, insya Allah mustajabah. Begini doanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, seandainya fulanah binti fulan tersebut jodohku, ya Allah, tolong dekatkan aku dengan dia. Namun seandainya fulanah binti fulan tersebut bukan jodohku, ya Allah, tolong pertimbangkan lagi, ya Allah, uji ci jodoh lung, ya Allah. Nyan gemunah li abuna gepeh li abuna wah Bu, si bulan 2 bulan le bulan hana rimong doa li Allah.
Ingat Abu Nawas, ini ada yang salah dalam doaku. Keempat bulannya dia tahu di mana salahnya, dia berdoa. Bulan keempat dia mengubah strategi caranya berdoa. Bagaimana? Ini dengarkan, ini baru benar, insyaallah mustajabah. Begini doanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sailin. Urang si inonglong di rumah katuha, ya Allah. Hana zole jaga, ya Allah. Nebrik, ya Allah, firong melintai, kurung si inonglong, ya Allah, melintainya, buah hidung, bermancung, berputih, muka, betam, kaki, busolehah, ya Allah. Gepreh li Abu Nawas miput bulan, 5 bulan, ke 6 bulan. Doa Abu Nawas dijawab oleh Allah. Ternyata rahasianya tahu, Bu? Ternyata rahasia dibalik diterimanya doa Abu Nawas oleh Allah karena dia membawakan nama orang tua di dalam doa. Makanya kunci diterima doa, bawakan nama orang tua kita dalam doa. Doakan mereka walaupun mereka telah tiada dalam dunia, tapi doa mereka, doa kita diharapkan oleh orang tua kita yang berada di alam barzakh sana. Hadirin yang berbahagia, itulah singkat cerita tentang kecerdasan daripada ulama terdahulu. Makanya Bu, Pak, kita duduk berkumpul pada malam, pada hari. Siang yang berbahagia ini tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, mencari ridha Allah. Ketika kita mencari ridha Allah, Bu, pada akhirnya akan diberikan ridha Nabi akan mendapatkan syafaat, ridha guru akan mendapatkan bara, ridha orang tua akan mendapatkan bahagia. Sekarang saya ubah dalam bentuk syair, Bu. Saya lantunkan. Ridha Allah, jawabnya syurga. Ridha Nabi, jawabnya syafaat. Siap, Bu? Semuanya siap? Oke. 1, 2, 3. Ridha Allah, syurga. Ridha Nabi, syafaat. Ridha guru, berkah. Ridha orang tua, bahagia. Sekali lagi kompak dan serentak. Ridha Allah, ridha Nabi, ridha guru, berkah. Ridha orang tua, bahagia. Ridha suami, sejahtera. Ridha istri, kawin juga. Benar, Pak? Benar? Oh, coba kita kawin, nggak ada izin daripada istri. Minta maaf, Pak, takut-takutnya burung kita hilang nantinya, Pak. Tapi kalau ada izin daripada istri, jangankan 2, 3 pun ya. Jadi makanya rayulah, Pak. Tapi intinya kita duduk pada hari yang berbahagia ini mencari ridha Allah. Tolong kipah baik kena, nak hanjak kena kipah. Nampak? Hidang ah. Kah apa? Dan mi gedaya du ni ba oronyo tujuannya untuk menerima warisan Nabi. Lantas apakah warisan Nabi? Apakah harta, pangkat dan jabatan? Tentu jawabannya bukan. Karena Nabi mengatakan innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilma. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya Nabi tak mewariskan harta benda dinar dirham. Nabi hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat banyak. Maka hari ini saya tanya, Bu, dalam hidup kita perlu ilmu apa enggak, Bu? Perlu. Nyuci baju perlu ilmu.
ngurusin anak perlu il, ngurusin laki suami perlu il, semuanya perlu il, sholat perlu il, ngegosip perlu il. Nggak perlu? Berarti keluar sendiri ya. Semuanya perlu ilmu. Lebih-lebih lagi dalam sholat. Maka jangankan dalam sholat perlu ilmu, tinggalkan sholat saja, tak ada guna hidup kita dalam dunia. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Sama-sama. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak hanya tak ada guna hidup kita dalam dunia kalau tak sok. Kenapa Tungku? Karena semuanya kita akan merasakan orang kaya mati, orang miskin mati. Ulangi. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Tengku Zulfahmi mati. Bapak Guci mati. Tengku Imam mati. Tengku ceramah mati. Ibu-ibu mati. Semuanya mati kita. Gak ada yang kekal abadi selama-lamanya. Makanya sebelum kita mati, persiapkan bekal. Lebih-lebih lagi dalam sholat perlu ilmu. Ada satu kisah, ini kisah menarik, dengarkan. Kisah tentang masalah 3 orang bodoh. Paham bodoh, Bu? Paham? Bahasa Aceh Bangai, paham? Nama pun gejep gepru nyan bangai gegun. Suatu ketika 3 orang bodoh ini ingin melaksanakan sholat secara berjamaah, Bu. 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Imamnya takbir, Allahu Akbar, makmumnya ngikut, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai waladhdallin. Jawabnya amin. Singkat cerita, sampai pada tahiyat akhir, tikusnya jatuh pas di depan imam, besar botak, Profesor tikus. Imamnya kaget, Bu. Imamnya kaget. Yang jatahnya dia mau membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, dia membaca tikus jatuh. Batal nggak sholatnya? Batal nggak? Dalilnya kalimataini mutatabi'aini, 2 kalimat yang berturut-turut batal sholatnya. Yang jatah makmum di belakang, dia niatnya baik, Bu, mau negur, niatnya baik, mau cuman karena dia orang goblok, dia nyolek.
Setelah dia nyulik, dia ngomong, "Oi, lagi sholat mah gak bisa ngomong." Dah berapa batalnya? Dah berapa batalnya? Yang jatah makmumnya satu lagi di belakang selamat. Dia nyaut, "Untung gue kagak bicara." Dah berapa batalnya? Maka saya nanya, ilmu dalam sholat penting apa enggak? Penting apa enggak? Semuanya kita lakukan perlu ilmu. Maka tentu ilmu ini adalah majelis ta'lim di kampung kita. Ya, hadiri pengajian, hadiri majelis ta'lim, insyaallah kita akan mendapatkan warisan Nabi, yaitu ilmu. Hadirin yang berbahagia, juga Bu, kita duduk berkumpul pada hari yang berbahagia ini tujuannya untuk memperingati maulidnya Nabi. Maka satu hadis daripada Nabi bersabda, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu wa ba'dahu wa shabbaka asabi'ahu." Sesungguhnya seorang mukmin, kata Nabi, dengan mukmin lainnya dia itu bagaikan bangunan yang menguatkan sebahagian akan sebahagian lainnya. Wa shabbaka asabi'ahu, dan Nabi merapatkan jari-jarinya. Maknanya bagaimana tunggu? Seandainya saya analogis, adapun kata lainnya saya berikan contoh. Bila 5 jari ini bersatu dalam satu kampung atau satu kecamatan atau satu negeri, maka agama, bangsa, negara akan aman, tentram dan bahagia, akan kokoh. Tapi bila 5 jari ini terpecah belah, lantas apa yang perlu kita kokohkan? Siapa mereka? Simak baik-baik, moga kita termasuk dalam 5 tersebut. Bu, kalau kita ingin kampung aman, tentram dan bahagia, yang pertama harus bersatu jari kelingking. Jari apa ini? Kelingking. Dia ini kecil tapi mantap. Kecil tapi mantap. Siapa dia? Dia adalah wanita. Kenapa tuku wanita ini kecil tapi mantap? Bukan. Sekarang saya tanyakan, Bu. Laki-laki kalahnya sama siapa, Bu? Bu, laki-laki kalahnya sama siapa? Suami ibu kalahnya sama siapa? Bu. Baik itu yang bersifat abi, abati, walid, ustadz, tengku. Kalau di luar dia pergi kondangan, bolak-balik cium tangannya orang-orang. Di luar bermasalah sama istrinya, kemana lah dia lari, Bu? Benar, Bu? Laki-laki kalahnya sama perempuan. Tapi Pak, walaupun saya bilang kita ini kalah sama perempuan, ada satu tabiat perempuan. Tahu, Pak? Bu, tahu tabiat kalian, Bu? Ini ya. Apa itu? Ini depu kau. Pepet. Tabiat wanita ngomel. Pepet apa saja. Pakai dulu pegang tabiat urina pepet. Bukannya lagi sah dalil. Terjadi langsung pada masa Rasulullah. Tatkala Rasulullah SAW bersama istrinya Siti Aisyah lagi weekend, Bu, jalan-jalan mingguan. Rasulullah jalan-jalan mingguan dengan istrinya Siti Aisyah. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang non-muslim. Non-muslim memberikan salam berbeda dengan salam biasa. Kalau kita memberikan salam, assalamu alaikum, artinya salam sejahtera di atas kalian. Tapi non-muslim tersebut memberikan salam, assamu alaika. Assamu bermakna racun ataupun celaka. Kalau kita artikan bahasa Aceh, assamu alaika ini bermakna kemah, kata Muhammad. Adapun bahasa Indonesia, mampus kamu Muhammad. Yang jadi pertanyaannya, Nabi marah apa enggak, Bu? Marah apa enggak Nabi? Tidak, enggak marah Nabi. Yang marah siapa? Istrinya Nabi. Ketika marah Siti Aisyah, Pak, dia berkata,
Asyammu alaika wa la'natullah wa azabuh. Mampus, dilaknat, diazab dulu sama Allah. Tuh lihat Pak wanita, satu dikatakan, tiga dibalaskan. Itu Siti Aisyah Nabi, Siti Aisyah kita Pak. Berapa Pak? Hai Bu, padi ni balas kita bawa long kun. Tipu. Lebih kan tu. Tapi Nabi ketika marah istrinya Siti Aisyah, dia menenangkannya. Dia mengatakan, mahlan, mahlan ya Humairah. Tenang, tenang ya Humairah. Tuh lihat Bu, romantis Nabi dengan istrinya luar biasa. Kita ada romantis Bu? Ada Bu? Ada. Bamban kawin. Orang kawinnya romantis. Kan ni boh 5 boh 3 sen ni punya romantis dong. Tapi Nabi romantis luar biasa. Dia mengatakan mahlan mahlan ya Humairah. Tunggu dulu. Makna Humairah tahu Bu? Humairah yang memiliki pipinya kemerah-merah. Oh tengku istriku hitam tengku. Ya Hajar Aswad. Diambil batu hitam, dilempar ke kepala kita, dah cukup tu Pak. Hai nyo hai, mesti dah ke ni Humairah kau lo ada nyo orang sini tu. Ke ya Hajar tuan tu. Nabi mengatakan mahlan mahlan ya Humairah. Kalau kita dikatakan asyammu alaika, kamu mampus ya Muhammad, maka balasnya wa alaika, kamu juga. Yang pun gebalah li Nabi karena sudah marah istrinya, yaitu Siti Aisyah. Itu tabiat wanita. Tapi Bu, walaupun saya mengatakan tabiat wanita itu mepepet, tapi ada kelebihannya. Kelebihan wanita tahu Bu? Kelebihan wanita, sabda Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum thalas. Aku ini dibikin cinta kepada dunia kalian karena 3. Yang pertama karena adanya as-salah, salat. Yang kedua watibun, karena adanya wangi-wangian. Yang ketiga wan nisa, karena adanya perempuan. Nabi betah hidup dalam dunia karena adanya perempuan. Tengku betah hidup dalam dunia karena adanya perempuan. Tengku nak kenal le. Ya mereka dua dalam dunia kena naurinang lakai mahmi uragamnya kedua dalam dunia hana urinang mati uragam hana cara urip sini pilihan ni bagayan sini kalian sini pilihan ni bagayan meroyan ni kema dua dalam dunia kena naurinang pagi ci kedua dalam dunia kena naurinang tengku imung menajid long royo long pegabah kena naurina hai uragam cimunta kedan padik roh kan pao ya ada ji mana ada pegabah ngau urang i ya kamangat ya udik dalam dunia kena naurina. Makanya Bu, kita perbaiki akhlak, perbaiki adab kepada suami. Kenapa tunggu? Karena paling mangat tamong dalam syurga adalah wani. Paling banyak dalam neraka kalian juga. Gak ada kurang-kurangnya. Berapa syarat masuk syurga wanita? 4. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita ini salat 5 waktu, samat syahraha, puasa Ramadan, ata'at zaujaha, taat suaminya, hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan silahkan pilih pintu syurga dari segi mana saja yang engkau sukai. Paling mudah masuk dalam syurga wanita. Tema tengku pakan paling lelam neraka urinang jid. Dan bekon ni malamnya lu muka dia, orangnya lu muka dia. Ternyata Bu, Pak, pakan paling mangat tamong paling lelam neraka urinang jid. Ternyata Bu, ada 3 tempat duduknya syaitan pada wani. Pernah dengar? 3 tempat duduknya syaitan pada wanita.
Dah tengku lagai maah kadang kata bajut. Yang pertama duduknya syaitan pada wanita iaitu perai kena. Unggong. Lagai maah kata bajut. Unggong. Yang hae lo fikir ni. Urina ka gedepui nan jidu jen biasa bak pesta-pesta go. Nyan baje kok getah-getah ke pakai. Ya hae ko fikir aku meno ke jalo. Teh ya. Yang hae dah fikir uragam ka gedepui nan hidup jen ke perhati. God ta ke perhati geteh gejak wiu. Netra ibalik kamu neng rupanya. Bahkan jidu jen yang kedua bak mo muka tema yang kelepak jidu jen bak urina nuku gunung selawah hanya jelas-jelas nah maka akan depui nan jidu jen jaga perhiasan bukan juga perhiasan kena kan nya urina maka kami nyata kalau pegah urina kakeh tak pegah bacutik urina kau hai acara mentang acara jamaah ibu-ibu aku dah pegang ibu ya kau nyami don temanyang mbak urung ron tapi ni juga beraya karena suami ni hendak kejak Bandung orangnya padu kodok tagai empatna siap beraya ni jauh nyo mik lu peke de ron ate siap ni jauh mi sebenarnya bu tugas ngurusin anak tugas siapa bu? Suami. Kurang kencang. Suami. Nyuci baju tugas siapa? Suami. Ngepel rumah tugas siapa? Suami. Nyetrika tugas siapa? Suami. Terus ibu-ibu tugasnya apa? Tidur. Terus wanita itu tugasnya apa tengku? Tugas wanita dua. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua berbakti kepada suaminya. Maka kalau kita taat ataupun berbakti kepada suami, disuruh ngurusin anak. Ngepel baju. Nyetrika. Jangan asik ngebantah kita bu. Sama dengan pak nyetrika ngurusin anak apalah rah baje tugas urang han mungkin lu bela urina kana lu uragam jatuhlah harga martabat tu kadakon ti balung pegang lagi lu war mo hai tim le rah baje lu le promo urina ya makanya urina begat akhlak begat ada pakai nunggu karena Nabi sukses kepada Islam karena akhlak. Maka lu tanya orang-orang mina cinta dengan Nabi. Nah cinta dengan Nabi. Sobrat cinta dengan Nabi dengan suami. Ya kalian. Karagu sobrat cinta dengan Nabi dengan suami. Nabi. Alhamdulillah. Mutuana arwino. Hai nyawa hai buat cinta dengan Nabi. Anak tua anak pegah cinta dengan suami, berani pegah cinta dengan Nabi, hang bengai suami ron. Pakan karena cinta kena Nabi. Maka menyogadanya cinta ke Nabi bela meselawut kena. Pakan tengku gedanya guyu pula meselawut ke Nabi. Rupanya ni ada 4 faedah daripada kita bersolawat kepada Nabi. Yang pertama faedah bersolawat kepada Nabi adalah tanfa, dapat memberikan manfaat. Yang kedua tadfa, dapat menolak Yang ketiga tarfa, dapat mengangkat derajat. Yang keempat tashfa, dapat diberikan syafaat. Sabi syafaatna Nabi. Kita bahas satu persatu. Faedah daripada musalawud yang kepun tanfa, dapat memberikan manfaat. Satu, kita salawat kepada Nabi berapa dibalas? Berapa? 10. Dalilnya man shalla alaihi salatan sallallahu lahu bi asharan.
Barang siapa yang bersolawat di atasku 1 kali, kata Nabi, maka akan dibalas 10 kali dan seterusnya. Itu yang pertama. Faedah yang kedua bersolawat kepada Nabi adalah tadfa, dapat menolak bala. Ada satu kisah, Bu. Kisah ini menarik, menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita supaya kita gemar bersolawat kepada Nabi. Kisah tentang masalah seorang pemuda di mana hidupnya dalam keadaan fakir miskin. Rumah orang miskin, rumah orang gatin nyoba Aceh. Kalau rumah orang miskin, Bu, pastilah bolong-bolong rumahnya, Bu. Suatu ketika pemuda ini dia menghadiri majelis ta'lim. Dalam majelis ta'lim tersebut, gurunya yang mengajarkan pada saat tersebut, beliau berkata, apa kata beliau? Kalau kita ingin hidup dicukupkan oleh Allah, maknanya ditinggikan derajat oleh Allah, dicukupkan dari miskin dan dijadikan kaya, dari yang tidak mempunyai anak Allah berikan anak, ataupun dari yang jualannya tidak laku Allah lakukan kepada orang tersebut, maka harus kita memperbanyak solawat kepada Nabi. Kan kami ada kedengar yang kepegah legurenyan megua di rumah. Sampainya dia di rumah dia mengatakan kepada istrinya, wahai istri lun, tanya kepegah legurelun munyo kedanya ingin hidup kepusip oleh Allah Taala, artinya kepekaya oleh Allah, maka kedanya pergi pula berselawat ke Nabi. Kata istrinya, wahai abang, bila memang hal yang sedemikian rupa yang dikatakan oleh gurumu, maka mulai hari ini kita mari memperbanyak solawat kepada Nabi. Bersolawatlah mereka berdua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiap hari dia bersolawat. Sampai ke-7 harinya ni, bo gekun le rumah ke balako ke. Ai bang, idenya kan tam selawat 7 orang 7 malam ka. Nyo sapu dan naik rumah. Pu memada tak baju selawat ke dah. Gekun le lako ke. Kau mana naik dik? Allah sebenarnya ingin melihat kita sejauh mana istiqamah dalam bersolawat kepada kekasihnya. Bersolawat lagi, bersolawatlah. Bersolawatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiba-tiba hadirin sekalian, sampai berita daripada istana raja bahwa mahkota raja hilang dicuri oleh pencuri. Gaduh mahkota raja. Truk habanyan bak pemuda abunawa. Man ahwate truk habanyan bak pemudanya. Le pemuda tersebut langsung uro ketujuhnya gejak kedeh u istana raja. Kan kami. Kale. Truk kedeh u istana raja. Gepegah raja. Wahai raja, lun tuan pasti akan lung tume mahkota ron dalam wate tempo 7 uro 7 malam. Tema wahai raja nasyarat ji. Kedanya bukan syarat ji wahai anak muda. Pegah li anak mudanya. Syarat ji wahai raja, engkau antarkan makanan kepadaku setiap harinya dalam waktu tempo 7 hari 7 malam. Cuma begini wahai raja, engkau harus mengantarkan makanan kepadaku harus sesuai dengan bilangan hari. Misalkan hari pertama berarti 1 hidangan makan, hari kedua 2 hidang, hari ketiga 3 hidang, sampai seterusnya. Raja tersebut mengatakan, kalau memang itu persyaratannya mudah, akan aku laksanakan. Tapi wahai pemuda, bila kamu tidak menjumpai mahkotaku dalam waktu 7 hari 7 malam, maka kamu akan aku kenakan hukuman. Hukumannya pilihan 2. Kalau bukan kamu aku penjara, kepalamu yang akan aku penggal. Begitu kata raja. Sehingga setujulah persyaratan ini,
Gaknyan yakin ke anak mudanya dengan berkat selaut pasti akan gedume mahkota raja. Kon ka. Wow rumah pemudanya. Nyo lu pegang saja je baca. Ka. Wow rumah pemudanya ni dia intat makanan li raja giu bak prajurit saboh hidangan makanan ura kepul. Ura kedua padiboh. Ura kedua rupa-rupanya mi ura kelenya le pancuri yang dicu mahkota rajanya ditipu. Bahawa pemudanya ingin genak setot mahkota raja. Ahwate ka ditipu le ketua pancurinya. Hari ketiga dia mengirimkan 3 anak buahnya untuk memata-matai pemuda tersebut. Ya'lum rumah pemudanya. Ja'lah lero anak buah. Ahwate truk lero anak buah bak rumah pemudanya diluam. Di luamnya dikeun bak rumah di. Li pemudanya pura gekun. Wahai jud adik, ente akan truk lero. Lepan curi bunuh trap tu kepak dia. Pakai depu kamu truk ni. Nyo kan orang biasa. Nyo orang luar biasa. Tak takut-takut meramah danyo di bawah ujungnya terurutan agaknya. Nyo suah lapor bak ketua. Bak ketua. Gelapornya. Le ketua nyo ni hang kepete. Ura geput getamah teratu. Kirim. Japu di. Luam lah. Yang luamnya orang yang baru. Dengar gekun le pemudanya bak rumah pura gekun. Wahai jud adik, ente akan terus beut. Pam dekat kepak ni. Pakai depu ni yang terus beut. Padahal tujuan dia berat terus beut boy dengan makanan. Kan kawinnya dengan buat cerita. Kak. Wah, gede lapor lah mak kedua. Singkat cerita mi dan ayah le pancuri yang ketua bunuh saking han gepate ura ketujuh gejak roro pakon karena pancuri tujuh. Ka jak roro ke gede rumah pemudanya yang lumpun ketua pancurinya. Wate gelum dikeun le pemudanya bak rumah ke. Wahai cut adik, ente akan terus tujuh le ketua bunuh. Wah, terkejut. Pit lagi wak ro ke pegah. Nyo gedepu dan nyo terus tujuh ke. Nyo kalau orang biasa. Tak takut meramah nyo. Biasa orang-orang model lagi na ilmu laduni saja ni. Mana ilmu laduni, ilmu yang hana ditipu lego. Ya uku-uku yang terjadi kau gedepu leganya. Salah-salahnya wali Allah. Nyo suah malam nyo suah jinoju terkemah baganya. Mengedot tor pintu. Assalamualaikum. Ram buka. Waalaikumsalam. Binanya, pakai remetan ni jak malam-malam rumah lu. Le pancuri bunomi ketuanya saking yo di kepada pemudanya gejak gemat jaro gekun. Kamu leke maah baru tempu. Kamu hanle murusan ngendron. Ron urang ge sayang le Allah. Ron urang ge gasih le Allah. Ron wali Allah. Ron urang pilihan Allah. Kamu leke maah berikat baaron tempu bukan ne maah. Kelegayan ka nyepat mahkota raja tempu. Nucok le tu nu pulang ke dia raja. Kelegayan kopah ke. Jadi ada kejut mahkota raja ke kenyok tungku ni pemah kamu berikat kamu mea awal ke din baron je nu waju. Walah pancurinya ke dia empat orang masing-masing. Ketinggal haji ni. Le pemudanya gecok mahkota rajanya geba ke dia istana ra. Tok kedeh istana raja mi dan ayah. Gebanyan bak raja gedanyang de raja Kibancara tak rumpok mahkota lun. Habis bercerita seluk beluknya dia mengambil emas mengasihkan kepada pemuda tersebut. Sehingga oleh pemuda yang mi megah cerita pemudanya ditumai mahkota raja dalam negara tersebut di mana-mana. Dia alu gading megah diberi bayin mandum megah cerita pemudanya. Atai ji urang kafiral ni. Kan diundang di mana-mana. Urang viralnya na sebab heboh. Urang viral na sebab
Yang pertama sebab viral karena nasab. Yang kedua sebab viral karena nisab. Yang ketiga sebab viral karena nasib. Nasab, nisab, nasib. Nasab karena keturunan. Aci anak gubernur, pasti diberi lego. Yang kedua karena nisab, karena anak orang kaya, pasti diberi lego. Yang kedua karena nasib, pura nasib takdir viral. Le pemuda bunot digede-gede oleh Allah Taala viral karena berkat selawat. Kan kaya le. Orang nyoka viral kan pasti diundang ke mana-mana ni. Ya bukan? Kah, sabah bro, le pemudanya diundang. Bak sabah masjid agung, masjid raya untuk berkhutbah Jumat. Le pemuda buno sebenarnya agaknya hantam ke muhadarah. Hanya ke berapa? Tapi yakin ke dengan berkat selawat mereka terima untuk undangannya. Kan kah? Terima undangannya singkat cerita terurohani. Jak pemudanya dari rumah ke di masjid tersebut. Terus masjidnya mi dan ayah, rupa-rupanya ribuan orang telah menunggunya. Sampai pemuda tersebut di masjid tersebut, mereka membuka ruang semuanya. Kebukalah rauh bamandu. Abe kebuka rauh kita mau nyuka kaya. Terus ini menggedua tu. Gecok MC gemami, geperaba MC. Ada geperaba MC baju-baju tapu mengepersilahkan dengannya. Awak tega persilahkan lah mati ke pura. Ya Allah, hantam lu pegahaba di ke urang kawan rame yang lagi rupa ya Allah. Kahana pun ka asa kan tengok ekor put ni. Dah. Siap put? Mantau semangat. Kau patuk? Anu gading. Ka. Keun le katnya. Ya Allah lah mati ke. Ya Allah. Cukup ramai data urangnya ya Allah. Urangnya. Benaan urang dukna urang terturok kengkon lum pegahaba ya Allah. Urangnya ya Allah nu tulung-lung ya Allah. Nu tulung-lung ya Allah. Kibancara belum tume peluang dari tempatnya ya Allah. Nyala degu. Kan gak? Sehingga awak teka dipersilakan tu imsia tu gecok mi, gemat mi. Gemat mi. Hai gebuk salia maju. Kibang gebuk salia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni jauh bhai. Nyai cerita 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa gebi penghormatan Bandung mi dan ayah? Terap tu dong. Ya Allah lamati. Hana guru gahli ya Allah. Yang kibancara ya Allah belum tume orangnya ya Allah bat tempatnya ya Allah. Ditulung-lung ya Allah bronyo ya Allah. Belum tume plung dari tempatnya. Tu em gemi memang hanya depu pegale. Bukannya kalau tanya orang-orang kau maya. Mesir kedanya handa nak berhabar di ke urang kawan ramai. Mesir kan siploh rebe urang. Dia ulang yudang urang ro ni ke. Ham kau ada. Ham kau ada. Maka kau demi. Kan enggak? Tu im pemudanya lam hati ke kibancara belum tu meplung dari tempatnya ya Allah. Fiatnya gecok mi gemak lo. Pura gekun. Guna gekun. Para jamaah sekalian sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Nebuka rauh Bandung. Moga bukalah rauh Bandung. Ada kebuka rauh Bandung, mi gede ami. Gede ami gaya ho gaya. Hai geplung ju. Pru geplung. Abe geplungnya enggaknya le jamaah buno pura gepreh lau kang geplung shit. Pru geplung Bandung. Abe geplung Bandung mi dan ayah. Masjid buno roboh, runtuh masjidnya.
makin jadi-jadi dia dianggap sebagai wali Allah. Medikun oleh penduduk kampungnya, bibit rana wali Allah, bibit rana orang kekasih sayang oleh Allah. Handang pernah kamu kalan orang lagi rana terima kena sedat tunggu munyo kamu hana mikot lung rana saya kan mati kamu ban mandu padahal gaya latih kena putar gobi latih budak-budak kan ya Allah ya latih ya ni kala tapi berkat solawat dapat menolak untuk pribadi kita dan orang yang ada di sekitaran kita. Ya ni kala Masalah ke Nabi karena solawat dapat menolak bala. Yang kedua, sedangkan yang kelima faedah daripada kita yang masalah ke Nabi adalah tarfa. Mana tarfa? Gangkat derajat. Kah? Nya lu pernah kisah ubah gangkat derajat. Lu pernah? Kah? Ada kata pegah juga deh. Kah? Dulu seseorang terjebak dalam hutang 500 dinar. Padi? 500 dinarnya nan duduk ni. 500 dinarnya menyopeng gedenya karab 27 juta. Padi? 27 juta karab pihandro. Karena si dinarnya beda salah tuan karab 55 lebih. Ya, 500 dinar 27 juta karab. Kan kami Sabah ketika le pemudanya ditunggai hutang ke. Karena kemutang bak ponyo baju hana pengang baju. Gelak ke hutang lo. Bak tahu gelak ke hutang bak saudagar kaya. Padu gelak ke 50 dinar sih. Cuma buka perjanjian. Nyo jit lumbi peng long ke kata tapi tanggainya bulinya orangnya tapi belum pulang. Jia cok lah pengen ke bayi bak ponyo baju hutang poji baju. Abe ke bayi mi dan ayah. Hana tinggal peng mesti dinar bi. Untuk diputar uang tersebut menjadi modal. Singkat cerita truk roha untuk bayi hutang saudaranya. Le saudaranya dia tunggu roh. Kita yang pakai ada bayi hutang dulu noat. Dia boleh gaya. Kan hana lung bayi tapi hanangan lung ba. Hana ta bayi dengan hanangan ta bayi beda ni. Hana ta bayi peng na hana ta ba. Hanangan ta bayi hana pe. Gukun leganya. Uronya hana lumdume alasan gata hana lumdume lengu. Pokoknya gata menyana tabayi hutang uronya gata akan lutuan penjara lun Bapak Hakim. Singkat cerita Bapak Hakim. Terus Pak Hakim gedayang li hakimnya. Pakan hana tabayi hutang pemudanya. Gejauh leganya. Kon hana lumbayu tapi hana ngon lumbayu. Singkat cerita mi, singkat lumbaga. Difonislah pemuda tersebut untuk dipenjara. Gekun dengannya siap untuk ne penjara le urung ron wahai saudagar wahai Pak Hakim lung akui lung salah tapi hai saudagar hai Pak Hakim ne bi izin ke lung si uro mantau untuk lung wa urmoh lung ya ala ke izin bak purmoh lun ya pegah bak purmoh lun bahwa lun akan dipenjara gekun leganya pakai bancara kamu bi izin ke kata sedangkan hutang yang kena hana ada bayi putra jaminan kata sehingga kamu yakin dan beek kamu biizin ke kata gejawab leganya wahai Pak Hakim wahai Pak saudagar lun tuan menjanji dengan nan Rasulullah kiman maksudnya seandainya tinggal hana lun balik untuk lun merumpak urang ron untuk lun penjara lun tuan maka lun siap hana lin anggap jitku umat Rasulullah artinya kafe ni kan sembarangan urang menjanji hal yang sekian rupa yang jid menjanji dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat imannya kepada Allah. Singkat cerita yakin hakim dengan saudagarnya gebilah ini. Warmo, tro rumah ni berumpak dengan rumah gekele rumah. Hai bang pakon muka ranu gundah susah tak lu kalon. Pakai baluhan susah, lung terjebak dalam hutang 500 dinar. Lung dihukumkan dengan hukum penjara. Tema menyorong ke penjara pakar matang lu ni noha. Kita yang le promo. Hai lu si kana lu menjanji dengan Rasulullah.
Kiban maksuji tandanya lu tengok hana lu balik maka lu siap hana lin anggap jin kumat nabi nya lu menjanji keli purmo ai bang lung na sajan ron bila memang ron menjanji dengan nama nabi maka pada malam ini mulai detik ini mulai menit ini kita harus memperbanyak salawat kepada nabi. Moga-moga dengan perbanyak salawat kepada nabi kita mendapatkan pertolongan daripada nabi. Masalah lah dua ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saking trip ge masalawut ni malamnya tengut ge. Lam tengutnya le pemuda yang terjebak lam hutang gunung melumpur merumpok dengan melumpur merumpok dengan temat nunggu tanya mat nunggu musuh gedanya melumpur merumpok dengan nabi punyonya nabi. Ya, kawan. Hai mi mesti melumpur merumpok dengan nabi punyonya nabi. Dalam hadis nabi dalilnya man ra'ani faqad ra'ani haqqan. Sebarang kata kalau lung ke nabi maka nyan lun. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Sebarang kata kalau lun dalam lumpur maka nyan adalah lun. Bahkan innama syaitan la yatamathalu fi surati. Karena syaitan hanjit di peserupa lun ke nabi. Maka menyegedaya melumpur dengan nabi nyan butoi nabi. Matengku meselung tungku melumpur dengan suami. Suami lung hi mami palet lah lumpur lung punyonya suami. Bisanya bisa kon. Tapi yang syaitan nyomi selain daripada nabi jadi serupa. Malaikat jadi serupa aja. Malaikat jadi serupa. Orang-orang lain jadi serupa. Selain daripada Nabi Muhammad. Kan kak? Melumpur merempak dengan lam lumpunya gekul li nabi bak pemudanya gata hai pemuda bek susah bek gundah lung na sajan gata gekul li pemudanya pagiban han susah lun ya Rasulullah lung utang cukup le ya Rasul gekul li nabi gata bek susah singoh segala berkata tajak merumpok dengan hakim dengan saudagarnya berlebih awai gata tak merumpok dengan pak gubernur ataupun pemimpin dalam nangro tersebut midan ayat tajak bak pak wali ataupun pak gubernurnya tak betul siat salim lun dengan lafai assalamu alaikum kan kami. Yang kedua tak pegah siat bak pak gubernurnya bahawa selawut yang gak nyan baca baru tuput ragu ge truk serbega ngan hana ni pegah siat bahawa selawut yang gak nyan baca truk serbega cuma yang kedua terpegah siat pak gubernurnya untuk yu bantu gata peglah hutang 500 dinar kon kami nya lalu lumpur ke bahasa nabi singkat cerita tengah hura segala gerumpok dengan saudagar pak hakimnya gejak merumpok dengan pak gubernur. Truk kedai pak gubernur ni gepegah de hal yang semikian rupa. Gekeun bapak gubernurnya. Wahai pak agu lun tuan na padu padiboh pesan Rasulullah yang akan lung pesampo ba urang ro ni. Le pak gubernurnya mi ahwate gedengonan nabi langsung gedeng bagah-bagah. Pura gepuruk le nabi berkata wahai pemuda pakan karena orang rasa cinta mahabbah kepada Rasulullah sangat luar biasa. Dijawab munafik. Wahai Pak Gubernur, Rasulullah menyampaikan kepadaku 3. Yang pertama salamnya dengan lafai assalamu alayka. Dijawab wa alaikassalam. Tema yang kedua pula gepegah baklun li Nabi bahawa selawut yang orang baca baru tuput ragu ni truk serbe ngan hana gepegah le nabi gepastikan selawutnya truk serbe. Tema yang selanjutnya pura gepegah yang selanjutnya wahai pak gubernur guyuban tulung peglah hutang akhir-akhir hutang si kami gedayang li gubernurnya padu hutang kata hutang lung wahai pak gubernur 500 dinar gejok milih pak gubernurnya 500 dinar daripada Baitul Mal gejok kepada pemudanya karena rasa cinta mahabbah putra yang dipetuk oleh pemudanya senang gubernurnya luar biasa gejok pengrog 2,500 dinar gejok ke pemudanya
padum kalaba 2,500 di kan kah dari gubernur merompok ke dia Pak Hakim, jak rumah Pak Hakim, rupanya mitro rumah Pak Hakim, Pak Hakim nyan ge peluang gejak bak pemudanya pemudanya ge kun gara-gara gata wahai pemuda dan beklam melumpur merompok dengan Rasulullah ge pegah baklun seandainya long bantu gata untuk pegah hutang gata maka kelak di yaumil qiyamah Rasulullah akan gebantu lun, akan gepeglah lun, akan gebi syafaat kepada lun. Maka wahai pemuda nyopat penglung 500 dinar tacok le gata tabayu utang padum kalaba tu padum kalaba lerbedi terakhir gejak bak saudagarian mi rupanya truk bak saudagar min le saudagarnyan karo imata gekun baganyan. Wahai pemuda, yuh masa udip lung lam dunia mupluh ton kau udip lung lam dunia hantong pernah lung kalan wajah indah daripada Rasulullah. Tapi beklam karena berkat gata dan beklam melumpur merupakan Nabi. Nabi kepegah baklun seandainya hutang yang kalau putang pak gata hanale lung putang maka kelak di yaumil qiyamah lung han mutang dengan Allah han mutang dengan Nabi dan kelak di yaumil qiyamah lung akan merumpuk syafaat Rasulullah syafaat Nabi. Maka wahai pemuda urangnya utang yang lung putang ke gata hanale lung putang nyepat penglong 500 dinar cok ke gata padum kalaba kami padip kalaba dari 500 di tambah 500 dinar 4.000 dinar jak dari rumah dalam keadaan utang 500 dinar pulang ke rumah membawa laba 4.000 dinar kalian laba pemuda yang pu berkat makanya boleh berselawat kena selawat mengangkat derajat yang gebet mudah tasfa dapat memberikan syafaat hobi syafaat Nabi kelak yaumul qiyamah. Ka singkat mentah. Nyan kepon muno ora. Ora muno. Kepon muno rino yang kedua. Padibo ka. Padibo. Tak boh berdua. Rino. Yang kedua perlem sabo Nya murah. Jadi manis. Siapa dia? Dia adalah pemo. Mantau semangat le. Anak dribli, dah dah menit tu kan. Ni wiwi ni jauh you dekat tu no de. Maka pemuda adalah harapan agama bangsa dan negara. Harapan agama adalah ulangi, harapan agama harapan bangsa harapan negara harapan pemudi, harapan emak-emak. Ya kan? Ya kan? Betul seandainya, ya lu pegang. Ini seandainya urang ron nan darah ni. Truk melinte ni rumah jalan melinte, umur dak sadum ngau urang ron ni. Nu tim. Nah, nu kalian meriu. Makanya lu pegang harapan agama, bangsa, negara, pemudi dan juga emak-emak adalah pemuda. Makanya kena pemuda yang nana alam kampungnya kadang dulu akunya kena pemuda penajak bersyab nasyai fi ibadatillah tumbuh dewasa beribadah kepada Allah menajak menapa peranan udip kampung dengan hal-hal keagamaan yang hidup lo ke pulain mi itanya masjid kau belaga menasa kau belaga yang hai lo fikir tapi dalam urung Tuhan tapi ya bukan kebukti lo pegah yang azan urang tu yang qamat urang tu salawatan urang tu baca Quran urang tu leung tika urang tu pergi WC urang tu yang mati mana mati dia ka doa nya apa nya kadang orang doa dia ada galan ke azan kan juga sayang dia hanya lu praktek kan sayang dia ada galan ke azan kan putus orang teku ke yang jadah kena kun Allahu akbar kan Allah ke kun Allahu akbar ke kamu dah
Maka ketika pemuda-pemuda langapun nak jabat pasti gedepun sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Pada boh leboh. Yang kepun temayang depan bawah teh kedua bakti kedua orang Syiah gereja fisabilillah. Gede bahas nilai yang jihad. Jihad mi mengeluarkan satu kemampuan untuk tercapai sama tujuan untuk mencapai ridha Allah. Jihad bagi dua, na sughra na kubra. Sughra kecil, kubra besar. Nabi jamun ahli menang dalam perang Badar gekeun. Wahai para sahabat gedaya dari jihad yang kecil menuju kepada jihad yang paling besar. Gedaya oleh Nabi, gedaya oleh sahabat. Ya Rasulullah, bukankah jihad ini yang paling besar? Kan jihad yang paling besar kurasi ya Rasul. Gejauh oleh Nabi, jihad paling besar perang hawa nafsu. Maka kami gedanya gebi nafsu dia Allah kan untuk tak turuti. Tapi untuk gedanya aturi atau nafsu baik turuti nafsu. Teman-temanku yang terjadi sebalik daripadanya. Kamu mengatur nafsu, kamu menuruti nafsu, hana mengatur nafsu. Kiban keadaan kedayo sebagaimana gekeun oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kiban gekeun fahiya fi hal syahwati bahima. Nafsunya ahwate dalam keadaan syahwat lagi binatang. Maknanya hanakai. Fi halil ghadab samwa. Ahwate bengeh, nafsunya lagi binatang buas. Maknanya dialah yang berkuasa. Ahwate gebini amat mi, nafsunya lagi Fir'aun. Gimana anak Fir'aun? Sombong, pamak, congkak. Nanti soal Fir'aun. Fir'aun dia seorang manusia durjana yang angkuh merasa dirinya perkasa, memiliki harta benda yang berlimpah, kekuasaan yang begitu banyak. Akhirnya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun pada saat tersebut membawa yang batil, Musa membawa yang hak. Terjadi pertempuran, peperangan antara hak dan batil. Maka sesuai dengan janji Allah, ja'al haq zahaqal batil. Datang yang hak, binasa yang batil. Datang yang hak, sirna yang batil. Penyebabnya Purami, penyebabnya adalah kesombongan. Makanya katanya yang nak titip harta, pangkat dengan jabatan, supaya kita obek sombong, puna cara tunggu. Nah cara ji nandoh cara ji takalan pedoman kepada tukang parkir. Natam nekalan tukang parkir ni. Pernah lihat tukang parkir, Bu? Pernah. Kita lihat tukang parkir mobilnya biasa di TTP 100. Mereknya bagus-bagus. Ada merek paling tinggi, lagi Abu Payapasi pakai merek Lexus. Bahkan nanti motor ataupun mobil tersebut diambil sama pemiliknya satu persatu sampai habis pun. Marahkah tukang parkir tersebut, Bu? Marah apa enggak? Enggak. Ternyata rahasianya tahu. Tukang parkir merasa dititipi, bukan merasa memilih. Maka barang siapa merasa memiliki, bersiap untuk kehilangan, dan itu menyakit. Sedangkan kalau kita merasa dititipi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, suami diambil sama Allah, marah apa enggak lo? Marah apa enggak? Kalau suami diambil sama orang lain, marah apa enggak, Bu? Siapa baik suami diambil sama orang lain atau meninggal? Astagfirullah. Gak meninggal. Hai muthilu gaga. Muthilu pribadi miji kurinong, muthilu pribadi ji kurinong. Tamashi jawaban. Tamashi jawaban. Pakon nyo pegah ragam. Urinong ragam, cintanya tak mau diduakan. Nyo pakon. Makanya amin berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya suami lun ya Allah kaya mantong setia sehidup semati denganku ya Allah, tolong berkahi umurnya ya Allah. Namun seandainya suami lun ya Allah kaya tapi ingin gini berkahwin lain ya Allah, ni cok pulang ya Allah. Jangan menanci ya. Banyak doa bergot. Titipan. Yang kedua berbakti kepada kedua orang si. Yang kepun semayang depan wadah.
Sembahyang tempat bawa teh nak berat mi? Berat. Tapi yang beratnya punya dapat puput nah hadiah. Hadiah yang kepun merupakan cinta Allah. Hadiah yang kedua kepampun dosa. Maka mi gedaya terkadang sibuk dengan pekerjaan tu. Mesti gedaya di sini nah yang jauh geli, nah yang mublang, nah yang dagang. Kang hai sembahyang tempat bawa teh. Pak pertengahan wah. Hai pertengahan wa teh tu. Bagi wa yang baik tinggal sembah subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, Aisyah pengalaman. Kedua yang kelih perleh musabah jarot tengok. Siapa dia? Dia adalah ulama. Ulama gimana bergaduh ikut. Ya, karena gitulah oleh Imam Ghazali dalam kitab Min Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, karangan daripada Imam Ghazali. Urang agamanya begitu ni. Yang pertama na urang ilmu getero ke ilmu, nyan urang alim ke benar. Fattabi'uhu ikutilah. Yang kedua urang ilmu, tapi hana getero ke ilmu. Nyan gepenan dengan urang tengut. Kiban tak pegang urang tengut, bangunkanlah. Maka menyuna urang-urang tengut samping pergo kerak tawa ya. Yang kedua na urang ana ma ilmu. Tapi getero ke ana ma ilmu. Nyan gepenan mustarsyid urang tero. Gimana begot? Fa arsyaduhu ajarkanlah. Yang geput nya metre palih penyakitnya tu. Nandu thami. Nandu tho yang kepet urang bangai tapi hana getero ke bangai. Munyo istilah bahasa Aceh bangai tengah ngat tujuh bawah. Yang kenyan urang bangai sebenarnya. Toh teman model biak-biaknya yang kenyan biak-biak yang hina ulama, yang caci maki ulama, nyan urang bangai seperti ji. Kiban tak pegat model urang lagian fa'arfaduhu tinggalkanlah. Maka pesan lungi ba akhirnya gidanya beruh dalam kategori urang hina caci maki ulama nan dengar mi. Nan dengar beruh gidanya takuti ba medsos, ba TikTok, ba Facebook, ba Instagram. Tak hina ulama be hanjut. Karena daging ulama itu beracun ni. Ya, beracun berefek kan. Sampai 7 keturunan gidanya berefek kan. Baik keun ulama kali bagi kelewuru nyamun kibang keun pale ule benteng bak mekaleung handi langgar pale akai urang handi jekeun ke ulama ada apina yang behekeun dijen kaleung dum ulama kadang nyankan bijeh urun bail beung asai mula anu ba atuk dua rumah sambung ro ni asai mula. Maka orang model-model hina ulama, caci maki ulama, cicik bijeh punya bijehnya bukan. Cik bijeh anak ba sambung dia ron dia. Beraya nak kenyu nak ber. Ka le. Yang keempat perlem sabah nya buraikeun jari tolun. Ala untuk tunjuk. Thonyo urang kaya. Biasa yang tunjuk-tunjuk ho. Musuh orang kaya yang you bag Naomi. Cok je bag dia tak. Je bag dia. Tak temuan. Bakon ada tak puput gejuk. Tapi aci ke menyorong susah yang you. Cok je bag dia. Je bag dia. Lagut. Maka serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Yang keput terakhir perlem sabah nyoto tu umara pemerintah pagi dalam kampung perlem sabah telepon pemimpin. Maka pemimpin yang kita idam-idamkan adalah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan pemimpin yang menimbulkan masalah. Karena bila pemimpin menimbulkan masalah jadinya serba salah. Ya bukan.
Maka lebih baik pemimpin dalam sebuah kampung, pemimpin yang benar tidak terlalu pintar ketimbang pemimpin pintar tetapi tidak paham bu? Benar tidak terlalu pintar ketimbang pintar tapi tidak lebih baik butui tapi anak cara. Maka kami mudah-mudahan pura yang Tuhan sampaikannya bermanfaat bagi pribadi Tuhan sendiri, hendaknya bagi orang-orang Bandung. Maka dia ulang punya perle kedai hidup aman, tentram dan bahagia. Menabah lima buahnya. Dah urineng, adik muda, ulama, orang kaya dan umara. Dan juga kedai punya perle hidup aman, tentram dan bahagia pula misalnya kepada baginda Nabi. Insyaallah kampung kedai akan aman, tentram, kokoh dan bahagia, damai pada akhirnya. Amin ya rabbal. Perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung, bingung ku memikirnya. Baik bingung. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajati ya arhamar rahimin. Allahumma akhrujna minadh dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abwabal ulumi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina bibarakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iqdi hajatina bibarakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iqdi hajatina bibarakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rabbana qabbil bil qabuli du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Hanya sekian Bu, Pak yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada silap sopan santun yang kurang, mohon maklum Bu, karena saya pun masih dalam keadaan menuntut ilmu agama. Maka oleh karenanya saya akhiri dengan laisal firaq lil firaqi walakinnal firaq lisyauqi. Perpisahan bukan untuk berpisah, namun perpisahan untuk menambahkan kerinduan. Insyaallah kalau udah rindu pasti ingin bertemu. Insyaallah akan bertemu kembali bila ada undangan lagi insyaallah. Lalu akhiri dengan al-qaina bir rahmah wal faraqna bis salamah. Berjumpa rahmah, berjumpa dengan rahmah, berpisah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.